Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Firmanul Caturwibowo MPD dan teman-teman yang ada di kelompok. Sebelumnya kami dari kelompok 10 dari kelas 1 Banners akan menjelaskan mengenai pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Novielda dengan NIM P37320221084, diikuti dengan teman saya Ruth Teresna Siletonga dengan NIM P37320221083 dan teman saya Roynaldo Gultom dengan NIM P37320221082. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum yang pertama adalah sumber suara pada sound, lalu ada meteran, ada stopwatch, dan osiloskop. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Roy. Baik, saya akan melakukan percobaan dengan frekuensi 600 dengan amplitude maksimal. Setelah itu, nyalakan speaker dan setelah menyala akan terjadi getaran dan akan mengeluarkan suara nyaring. Setelah itu, ambil osiloskop untuk mengetahui gelombangnya. Setelah terlihat gelombang, lihat jarak antar gelombangnya, klik pause. Pada saat gelombang berada di puncaknya, setelah itu hitunglah jarak, maka hasilnya bisa dilihat di gambar. Jika sudah terlihat hasilnya, kemudian kita mengukur periodenya dengan stopwatch. Perhatikan gelombang puncak ke puncak, setelah itu hasilnya bisa lihat di stopwatch. Setelah terlihat di stopwatch, setelah itu kita atur amplitudenya dengan keadaan sedang. Setelah itu, speaker dinyalakan dan cek bunyinya sedikit nyaring. Dan hitung lagi panjang gelombang dengan meteran. Dan hasilnya bisa kita lihat di layar. Selanjutnya, atur amplitudenya ke minimal. Hasilnya tidak ada yang terjadi, alias gelombangnya tidak terlihat sama sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ruth.
Ya, selanjutnya untuk frekuensi 500. Pertama-tama kita atur frekuensi dan amplitudo. Kita buat frekuensinya di angka 500. Dan amplitudonya berada di maksimal. Terlihat di sana sound yang warna kuning bergetar. Nah, dari getaran ini akan terdengar suara bunyi nyaring. Langkah selanjutnya kita akan ukur menggunakan osiloskop. Klik pause ketika puncak ke puncak. Nah, ketika sudah puncak ke puncak, kita ambil meteran, kita ukur panjang gelombang. Pastikan lurus. Nah, di sini terdapat 119,1 cm. Kemudian kita ukur periodenya, ambil stopwatch, perhatikan puncak ke puncak. Kita pause, dan terdapat hasilnya 3,06 meter sekon. Dengan langkah yang sama, kita atur frekuensi pada angka 500 dan amplitudonya berada di keadaan sedang. Terlihat di sini sound yang berwarna kuning bergetar dan bunyi yang dihasilkan sedikit nyaring. Selanjutnya kita ukur panjang gelombang dengan alat osiloskop. Klik pause ketika sudah berada pada puncak ke puncak. Kita ambil meteran, kita ukur panjang gelombang, dan terdapat 118,2 cm. Kemudian kita ukur periodenya, ambil stopwatch. Perhatikan setelah berada pada puncak ke puncak. Ya, stop. Nah. Ketika sudah berada di puncak, terdapat bahwa periodenya 3,12 meter sekon. Pada keadaan minimal, kita atur frekuensinya di angka 500 dan amplitudonya berada di minimal. Jika kita menyalakan sound, maka tidak terdengar bunyi, getaran tidak ada, dan periodenya tidak ada. Maka dalam keadaan minimal, tidak ada gelombang bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sabrina. Baik, di sini saya akan melanjutkan melakukan percobaan dengan frekuensi sebesar 300. Langkah pertama, kita atur dulu frekuensinya dalam keadaan 300 dan amplitudenya dalam keadaan maksimal. Setelah itu, kita tekan ini. Di sini terlihat bagaimana getaran yang terjadi pada sound. Pada saat ini, suara yang dihasilkan berbunyi nyaring. Setelah itu, kita siapkan osiloskop untuk mengukur panjang gelombang. Pertama, kita perhatikan dulu puncak ke puncaknya. Setelah itu, kita ambil meteran untuk mengukur. Didapatkan bahwa panjang gelombangnya itu 126 cm. Lalu kita hitung periodenya.
periode yang dibutuhkan dalam satu kali pembentukan gelombang yaitu sebesar 3,66 meter per second. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk amplitudo dalam keadaan yang sedang. Pertama, kita atur dulu amplitudenya ke bagian yang sedang. Lalu kita hidupkan kembali. Dan di sini suara yang dihasilkan sedikit nyaring. Setelah itu, kita akan mengukur panjang gelombangnya. Nah, di sini kita memerlukan meteran untuk mengukur panjang gelombangnya. Di sini panjang gelombang yang didapatkan yaitu sebesar 131,3 cm. Sebentar, ini sedikit miring. Panjangnya itu 130,4 cm. Lalu di sini kita akan menghitung periodenya. Nah, periode yang dibutuhkan yaitu sebesar 3,19 meter per second. Nah, lalu untuk amplitudo dalam keadaan minimal. Nah, di sini ketika kita nyalakan, maka getaran yang terjadi pada sound itu tidak ada, sehingga di dalam sini gelombangnya pun juga tidak ada. Untuk bunyi yang dihasilkan juga tidak ada, dan kita tidak bisa untuk mengukur panjang serta periode yang ada di gelombang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Firmano Catur Wibowo, MPD, selaku dosen ilmu biomedik dasar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10, kelas 1 Banners, ingin melakukan uji coba percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Novilda dengan NIM P37320221084, diikuti dengan teman saya Ruth Teresna Silitonga dengan NIM P37320221083, dan Reynaldo Gultom dengan NIM P37320221082. Di sini, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama, ada dua buah sumber suara yang terdapat pada sound, lalu ada meteran, stopwatch, dan osiloskop. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Roy. Saya akan melakukan percobaan tersebut. Langkah pertama, atur frekuensi dengan 1000 Hz dan amplitudo maksimal. Setelah itu, nyalakan kedua buah speaker, dan setelah menyala akan terjadi getaran. Setelah terjadi getaran, ambil osiloskop, taruh di sebelah kiri atas. Setelah terlihat gelombangnya, lihat jarak antar gelombangnya, klik pause. Pada saat gelombang berada di puncaknya, setelah itu hitung jarak gelombangnya dengan meteran. Jika sudah dihitung, maka hasilnya bisa dilihat pada meteran tersebut. Setelah terlihat hasilnya,
kita lanjut dengan metode lainnya, yaitu kemudian kita mengukur periodenya dengan stopwatch. Perhatikan gelombangnya ke puncak. Setelah itu hasilnya akan terlihat pada stopwatch tersebut. Setelah terlihat hasilnya bisa dilihat di stopwatch tersebut. Setelah melakukan percobaan pertama, yang kedua adalah setelah itu kita atur amplitudenya dengan keadaan sedang. Setelah itu nyalakan lagi kedua speakernya dan hitung lagi gelombangnya dengan meteran. Panjang gelombang dengan meteran dapat dilihat hasilnya pada atas pada meteran tersebut. Setelah terlihat hasilnya, kita akan melakukan percobaan sekali lagi dengan mengukur periodenya dengan stopwatch. Dan hasilnya bisa dilihat. Setelah itu kita akan mengukur frekuensi dengan keadaan 1000 dan amplitude minimal tidak terjadi apa-apa. Dan saya lanjutkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya untuk frekuensi 500. Pertama-tama kita atur frekuensi dan amplitudo. Kita buat frekuensinya 500 dan amplitudonya berada di maksimal. Dan posisi orang berada di kanan atau bawah. Kita akan ukur panjang gelombang. Kita membutuhkan osiloskop. Kita klik pause ketika puncak ke puncak. Klik pause, oke. Lalu kita ambil meteran, kita ukur panjang gelombang dan pastikan lurus. Nah, di sini terdapat 102,4 cm. Kemudian kita ukur periodenya. Ambil stopwatch, perhatikan puncak ke puncak. Nah, kita pause. Oke. Di sini terdapat bahwa periodenya itu 3,12 meter sekon. Dengan langkah yang sama, kita atur amplitudenya berada di sedang. Dan posisi orang berada di bawah atau di kanan. Selanjutnya kita ukur panjang gelombang dengan alat osiloskop. Klik pause ketika sudah berada di puncak ke puncak. Kita ambil meteran, kita ukur panjang gelombang. Dan terdapat 122,5 cm. Kemudian ukur periodenya menggunakan stopwatch. Perhatikan setelah berada pada puncak ke puncak.
Di sini terdapat bahwa periodenya itu 2,99 meter sekon. Untuk keadaan minimal, kita atur frekuensinya di angka 500 dan amplitudenya berada di minimal. Dan posisi orang berada di kanan atau bawah. Jika kita menyalakan sound, maka tidak terdengar bunyi. Tidak ada getaran dan tidak ada periode. Maka dalam keadaan minimal, tidak ada gelombang atau bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sabrina. Baik, di sini saya akan melanjutkan percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Di sini osiloskopnya akan saya taruh di tengah. Pertama, frekuensinya saya atur di 250. Lalu amplitudenya dalam keadaan maksimal. Nah, di sini sound-nya itu terdapat getaran. Nah, di sini kita akan mengukur panjang gelombangnya. Kemungkinan puncaknya ada di sini, lalu ini ada di sini. Didapatkan data bahwa panjang gelombang itu sepanjang 120,8 cm. Lalu, untuk periodenya, sebesar 3,90, karena ini agak sedikit terlewat. Lalu, jika amplitudenya dalam keadaan sedang, tunggu sebentar sampai gelombangnya normal. Lalu kita atur untuk mengukur panjangnya harus dari puncak ke puncak. Kita ambil meteran, taruh meteran di sini, lalu kita ukur panjangnya. Nah, di sini didapatkan data bahwa panjangnya itu 126,9 cm. Setelah itu kita ukur berapa periodenya. Periode yang dibutuhkan sekitar 3,59 meter per sekon. Nah, setelah itu, jika amplitudenya dalam keadaan minimal atau 0, maka gelombang yang dihasilkan pada bagian tengah ini atau posisi orang tidak ada, sehingga getaran pun yang dihasilkan pada sound juga tidak ada. Untuk mengukur panjang juga tidak bisa, karena pada saat ini gelombang yang dihasilkan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Firmanul Caturwibowo, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Biomedik Dasar. Di sini kami akan melakukan praktikum biomedika mengenai pertambahan panjang pada pegas. Di sini kami menyediakan alat dan bahan. Yang pertama, komputer dan laptop. Yang kedua, aplikasi pad. Membutuhkan pegas sebagai alat uji coba. Yang ketiga, konstanta pegas. Dan yang keempat, pengaruh gaya yang digunakan.
Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Ronaldo Gultom dengan P3 7320221082 dan ada Rutresna Silitonga dengan NIM P3 7320221083 dan ada Sabrina Novielda dengan NIM P3 7320221084. Pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Ronaldo Gultom. Sebelum melakukan percobaan, kita aktifkan dulu yang di sini, yang di atas. Setelah itu, percobaan pertama adalah atur gaya yang dikenakan minus 83 dan konstanta pegas 1 kita atur 100 dan hasilnya bisa kita lihat 0,830 M. Yang selanjutnya kita atur konstanta pegas 120 dan gaya yang dikenakan minus 50 dan hasilnya 0,417 meter. Percobaan yang ketiga, konstanta pegas 130 dan gaya yang dikenakan minus 30 dan hasilnya bisa kita lihat pada layar. Selanjutnya, konstanta pegas dengan 150 dan yang kedua, gaya yang dikenakan adalah minus 25. Hasilnya bisa dilihat di layar. Dan saya lanjutkan kepada Ruth. Baik, saya lanjutkan nomor 5. Dari pegas, kita atur pertambahan panjang pegas dari konstanta pegas dibuat menjadi 170 Newton per meter dan gaya yang dikenakan min 20. Dan terlihat pertambahan panjang pada pegas 0,118 meter. Yang keenam, dari pegas, kita ukur pertambahan panjang pegas dari konstanta pegas dibuat menjadi 200 Newton per meter. 200 Newton per meter. Dan gaya yang dikenakan 8. Dan terlihat pertambahan panjang pada pegas 0,040 meter. Dan yang ketujuh, dari pegas kita ukur pertambahan panjang pegas dari konstanta pegas dibuat menjadi 210 Newton per meter dan gaya yang dikenakan 22. Dan terlihat pertambahan panjang pada pegas 0,105 meter. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sabrina. Lalu di sini diatur panjang pegasnya dari konstanta pegas yang tadinya 210 kita ubah menjadi 230. Lalu untuk gaya yang dikenakan menjadi 30. Nah, di sini akan diketahui pertambahan panjang pada pegasnya yaitu bernilai 0,130 meter. Nah, setelah itu kita ubah lagi konstanta pegasnya dari 230 menjadi 240. Nah, untuk gaya yang dikenakan kita menggunakan 50.
Nah, di sini perubahan pertambahan panjang pegasnya itu menjadi 0,208 meter. Nah, setelah itu kita ubah konstanta pegasnya dari 240 menjadi 250. Untuk gaya yang dikenakan bernilai 58. Nah, di sini dapat kita lihat perubahan pertambahan panjang pada pegasnya itu bernilai 0,232 meter. Sekian percobaan praktikum dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.